Oke, bismillah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi wa kafa wa ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina Maulana Muhammadin al-Muqtafa al-Murtaja wa ala alihi wa ashabihi min dawil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rizqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan, masih bisa diberikan keimanan dan juga petunjuk untuk tetap istiqomah dalam belajar kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran punyanya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah Al-Hadini wa ala kulli man wa salafun as-solih bi niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, qala al-musannifu rahimahullah taala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah kita kemarin membahas berbagai macam hal-hal yang menjadi sebuah kemakruhan maupun menjadi sebuah kesunahan gitu ya, adab-adab untuk seseorang yang sedang membaca Quran maupun mendengarkan Al-Quran tersebut, salah satu di antaranya adalah kita akhirnya tahu kenapa ya kok ada Yasin Fadilah gitu ya. Yasin Fadilah itu kan di tengah-tengah dari ketika kita membaca beberapa ayat dalam surat Yasin, maka ada tuh doa-doanya, maka ada beberapa lafat-lafat yang menengah-nengahi daripada beberapa ayat-ayat tersebut. Nah, akhirnya kita tahu bahwa karena memang ternyata ketika kita mendengarkan ayat Quran yang mungkin berisi tentang ayat adab, maka kita diminta untuk meminta perlindungan daripada adab tersebut. Ya, sama itu halnya nanti hal-hal yang nanti berkaitan dengan azab atau nanti berkaitan dengan nikmat, kita disuruh untuk menyesuaikan pada tempatnya. Salah satu bukti di antaranya adalah ketika sahabat Nabi itu pernah melewati daerah yang nanti namanya adalah daerah di mana desa tersebut adalah desa dulunya kaum Sodom gitu ya. Kaumnya Nabi Lut, di mana orang-orang itu benar-benar ditenggelamkan ya. Maka Nabi diperintah untuk cepat-cepat kalau jalan atau lewat ke sana itu jangan lama-lama, harus cepat-cepat gitu ya, dan juga disuruh untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sebuah azab itu hal yang kemudian kita diminta untuk berdoa, kita diminta untuk meminta perlindungan dari hal tersebut. Maka apapun itu ketika kita mungkin mendengarkan, ya, disamakan dengan hal tersebut, ketika kita barangkali mendengarkan adanya cerita orang-orang soleh gitu ya, cerita para aulia Allah, cerita para sahabat-sahabat, kita meminta agar apa? Kita menjadi termasuk orang yang seperti orang-orang soleh tersebut, orang-orang yang kemudian para ulama tersebut, para sahabat tersebut, para wali-wali tersebut, seperti itu. Sebegitu juga sebaliknya, ya, ketika kita mendengar ada cerita-cerita yang orang tersebut itu diazab oleh Allah, orang tersebut itu mendapatkan murkanya Allah, maka dalam hati kita juga selalu berdoa untuk jangan sampai ya Allah, saya, kemudian keluarga saya dan keturunan saya mengalami hal tersebut atau terkena fitnah adanya hal tersebut, jangan sampai. Itu hal-hal yang wajar. Terus kemudian ketika kita mendengarkan kekuasaan Allah, betapa Allah ini sangat maha kuasa, menceritakan dalam Al-Quran contohnya adalah bukti tanda-tanda keesaan Allah. Kemudian menceritakan di dalam Al-Quran contohnya adalah betapa Allah itu
membuat sesuatu pasti ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu tersebut itu yang nol manfaat atau zero manfaat sama sekali. Barangkali hal tersebut itu kenapa tidak tampak manfaatnya? Karena kita belum tahu, gitu ya. Andai kan kok kita tahu, pasti kita akan kemudian merasakan manfaat tersebut, gitu. Ya, kenapa kok kita tidak tahu ya? Karena itu bukti bahwa betapa manusia itu sangat apa ya bahasanya, manusia itu betapa sangat lemahnya, terbatasnya seperti itu ya. Ntar, oke, Bismillah kita lanjut lagi. eh Kemudian setelah itu kita akan kemudian tahu ya betapa Allah menciptakan, katakanlah menciptakan innallaha la yastahi ayyan dariba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Contohnya Allah membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan di situ salah satunya adalah perumpamaan tentang ma ba'udatan, gitu ya. Allah itu tidak layastahi, Allah itu tidak malu membuat sebuah perumpamaan tentang apa? Tentang ba'udah. Ba'udah itu kalau di dalam sebuah ayat maknanya adalah apa? Adalah lalat atau maknanya adalah nyamuk. Loh, mungkin orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Nasrani itu akan mencibir, akan kemudian meremehkan hal tersebut. Ngapain menciptakan atau membuat sebuah perumpamaan dari adanya lalat atau nyamuk? Yang rumah kecil, hewan yang enggak ada bahasanya, enggak ada kekuatan atau enggak melambangkan kekuatan sama sekali seperti halnya harimau atau buaya atau apa gitu. Tapi kita tengoklah, kita lihat secara lebih mendalam betapa kemudian adanya nyamuk tersebut itu kita lihat strukturnya, kita lihat apa yang ada di dalamnya. Orang bisa nggak kira-kira membuat nyamuk tersebut, gitu ya? Orang bisa nggak kira-kira nyamuknya saja itu sudah kecil, belum lagi nanti rambutnya nyamuk, belum lagi nanti organ yang ada di dalam nyamuk. Coba, ya, sehingga perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut itu tidak kalah ya, dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Bahwa kita ya sebagai manusia yang diberikan akal yang bagus, diberikan kemudian kemampuan yang mumpuni, itu saja beberapa di antaranya kita masih kalah dengan adanya ketika nyamuk tersebut itu menghisap kita sehingga menimbulkan adanya penyakit. Nah, itu memberitahukan bahwa betapa lemahnya manusia tersebut, betapa tidak mampunya manusia ya dalam semua hal gitu. Dan betapa lagi-lagi bahwa kekuasaan Allah di atas dari segalanya. Nah, kalau kita kemudian tadaburkan ya, eh, menghayati dari mana-mana Al-Quran akan seperti itu. Ya sama. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat tersebut, kita kemudian mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar. Betapa maha besarnya Allah. Ya, memberikan itu semua kepada kita, ngasih tahu betapa lemahnya kita dan lain sebagainya. Ya. Ya mungkin sama seperti halnya kita melihat nyamuk yang sekecil itu ya, dibanding kita yang besar gitu ya. Itu untuk memberitahu pelajaran kepada kita bahwa kita itu juga sama kecilnya ketika kita dibandingkan dengan besarnya alam semesta ini. Ya, kalau kita bandingkan manusia yang ada di muka bumi ini, terus dilihat dari paling atas, misal dari ketinggian 5.000 meter atau berapapun itu ya dari atas, nggak ada kelihatan sama sekali manusia ini. Ya, apalagi yang kemudian
Kita dilihat dari luar angkasa sana, sama sekali nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya apa? Hanya lautnya saja, hanya gunung yang besar hijau-hijau itu saja. Nggak ada kelihatan manusia. Di kita itu nggak ada kelihatan sama sekali betapa kecilnya kita. Nah itu mau yang disombongkan apa dari manusia tersebut? Oke. Kemudian akhraja Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, ya, dalam masalah ini. Oke. Eh Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarata faqara'aha summa al-Imran faqara'aha summa an-Nisa faqara'aha yaqra'u mutarassalan. Oke, mutarassilan atau mutarassalan ya, sama aja. Dalam masalah ini berarti suatu riwayat ya. Dulu ya pernah dari Muslim bin Hudzaifah, saya itu sholat bareng Nabi pada suatu malam. Ketika sebuah malam ini, kemudian Nabi ini memulai sholat tersebut dengan surat Al-Baqarah. Bayangkan surat Al-Baqarah yang jumlahnya ada 283 atau 84 tersebut, beliau baca. Setelah selesai, beliau nggak kemudian ruku, tapi ngelanjutin surat Ali Imran. Ya, bayangkan 200-an surat. Kemudian lanjut lagi surat An-Nisa, ya, dan itu pun membacanya adalah dengan bacaan yang mutarasil. Mutarasil itu nggak cepet-cepetan gitu ya. Jadi santai. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun maka sabaha. Ketika beliau menjumpai sebuah ayat yang di ayat tersebut itu ada berisi tentang mensucikan Allah, beliau akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabaha. Sama, wa idza marra bisu'alin, ketika dalam ayat-ayat Al-Baqarah atau Ali Imran atau kemudian An-Nisa, beliau menemukan dan menjumpai ayat yang meminta, ayat yang isinya adalah meminta pertolongan atau meminta doa dan lain sebagainya, beliau pun juga ikut berdoa. Ya, ya doanya macam-macam. Kalau di doa mungkin dalam beliau dengan menggunakan bahasa Arab, kita boleh kok doa menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Yang penting ketika sholat jangan diucapkan gitu aja, di dalam hati boleh gitu ya. Wa marra ya ta'awadu ta'awudan. Jadi ketika beliau bita'awudin ya, wa idza marra bita'awudin maka ta'awwadza. Ketika menjumpai ayat-ayat yang di situ perintahnya adalah untuk meminta perlindungan, beliau juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dari sana kita tahu ya bahwa tadi lagi-lagi manfaat dan juga kenapa kok ada yang dinamakan dengan apa ya Fadilah atau mungkin barangkali dengan ayat-ayat yang lain ya nanti akan kita tahu di bawah ini. Contohnya ini. Wa minat tadabburi, dan termasuk dari cara kita ya. Ini kita dianggap sebagai orang yang mentadabburi ayat Quran atau menghayati ayat Quran ketika apa? Ayyujiba, bermula ayyujiba menjawab nida al-Qur'ani idak tadalik, panggilan dari Al-Quran. Jadi kalian ketika membaca Al-Quran itu anggap saja seakan-akan Allah ini sedang berbicara dengan kalian. Sama seperti halnya ketika kita sholat. Maka ketika kita sholat, cobalah kita sedikit memahami ya daripada makna Al-Fatihah itu sendiri. Betapa Al-Fatihah itu bermakna apa dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita sedang memuji Allah bahwa dengan menyebut, saya memulai sholat ini itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang penuh dengan kasih sayang, ya. Terus kemudian lagi Maha Penyayang, ya kan? Nah, kemudian setelah itu berlanjut lagi ya setelahnya apa yang ingin kemudian diucapkan dan juga ingin disampaikan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, segala macam puji syukur itu kita limpahkan dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketika kita memuji orang itu hakikatnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala ya, karena apa?
Karena semua keindahan, semua good looking, semua eh, bagusnya alam semesta ini dan juga kemampuan kita semuanya itu tidak ada dan tidak lain, semuanya adalah milik Allah, sehingga yang berhak untuk dipuji siapa? Ya Allah, gitu ya. Kamu memuji, wah betapa cantiknya kamu, gitu ya, misal memuji istrinya, atau wah betapa baiknya kamu, betapa dermawannya kamu, dan lain sebagainya. Sebenarnya pujian antar sama makhluk itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang memberikan dia tergerak hatinya untuk berdermawan atau untuk bersedekah tersebut. Gitu ya. Itu dari makna alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini diulang dua kali. Bahwa betapa Ar-Rahman Ar-Rahim ini ketika diulang dua kali, betapa bahwa kasih sayangnya Allah ini begitu besar kepada kita. Mau apapun kesalahan kita, ketika kita minta kepada Allah untuk bertaubat, pasti akan diberikan taubat tersebut ya. Nah, pasti taubatnya adalah taubat nasuha, sehingga tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya lagi, hal-hal yang buruk lagi. Nah, kemudian setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini masih memuji Allah, betapa Allah ini adalah zat yang memiliki dan merajai nanti di Yaumil Kiamah atau Yaumiddin, yaitu hari di akhir kiamat atau di Yaumil Akhirat nanti. Iya karena abudu wa iya karena stain. Ya Allah, hanya kepada Engkau, tidak ada yang lain kita meminta pertolongan. Loh, kita ya selalu setiap hari itu pasti berdoa iya karena butuh iya karena stain. Tapi kenapa di kita sendiri ya ketika ada muncul sebuah permasalahan yang kita nggak mampu atau apa dan lain sebagainya, tapi kita gelisah. Padahal kita punya Allah ya. Percayakan sama Allah, Allah pasti akan mendengar doa hambanya. Allah yang lebih tahu maslahat dan kebaikan hal yang baik bagi hambanya. Asalkan hambanya sesuai dengan permintaan Allah, yaitu berusaha, yaitu tetap menggantungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah ini ya, berarti ayuji banita Al-Quran idak tadalik, berarti kita menjawab panggilan-panggilan Al-Quran ketika memang dihadirkan dan juga keadaan kondisinya seperti itu. Wa huwa ma asyara ilaihil haditsul ladzi akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ini adalah sebuah isyarah yang diberikan atau ditunjukkan oleh hadis yang akhrajahu Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Di sana disebutkan man qara'a wattini zaitun fantaha ila akhiriha falyakul bala. Maka kalau orang membaca surat wattini zaitun gitu ya, maka di situ sampai akhir wattini zaitun, terus kemudian yang akhir adalah eh, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang ahkamil hakimin, yang paling bijaksana gitu, yang paling adil ahkamil hakimin. Maka setelah selesai jawabannya adalah bala, iya memang gitu ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini jawaban ketika kita selesai membaca surat At-Tin. Nah, ini Nabi mengatakan seperti itu. Berarti kita juga ngikutin apa yang kemudian Nabi baca atau Nabi lakukan. Nah, kenapa kok ada kata bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Ya karena kalau kita memahami makna daripada ayat tadi, itu cocoknya bala. Ya, memang seperti itu. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan kami juga bersaksi, saya bersaksi bahwa Allah juga ahkamil hakimin. Seperti itu. Nah ini ya contohnya. Waman qara'a, kemudian kalau orang sedang membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, surat Al-Qiyamah, nggak salah juz 29 ya. Fangtah ila akhirnya, sampai selesai daripada surat Al-Qiyamah.
Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta, gitu ya. Selesai, kemudian kita bagusnya, bukankah Allah lah yang mampu, gitu ya, untuk menghidupkan orang yang mati, untuk menghidupkan seorang kita yang dulunya nggak ada kemudian ada, atau nanti kita sudah meninggal ketika di akhirat dihidupkan kembali, gitu ya. Atau buktinya adalah ketika Nabi Ibrahim meminta untuk dikasih tahu caranya bagaimana menghidupkan burung-burung atau manusia, gitu ya. Kemudian Nabi Musa juga ketika meminta untuk para pengawalnya, gitu ya, para orang-orang yang setia kepada Nabi Musa itu untuk dihidupkan kembali, gitu ya. Dan juga ketika Nabi Isa meminta orang yang sudah meninggal, atau orang yang sakit untuk dihidupkan kembali. Nah, ini semua adalah hal-hal yang kemudian Allah jelas mampu. Faliyakul, maka ketika sudah selesai, bagusnya kita juga menjawab bala, gitu ya. Ya, ya Allah, gitu. Memang seperti itu. Oke, lagi-lagi kemudian itu salah satunya kiamah. Waman koro'a, kemudian kalau saat kemudian Nabi membaca waman koro'a wal mursalanti, kemudian sampai kepada ayat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun maknanya adalah maka dengan cerita apapun, gitu ya, cerita apapun ba'dahu yu'minun, ya, setelahnya itu orang-orang beriman. Falyakul, maka hendaknya kita mengucapkan amanah billah, gitu ya. Kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap cerita-cerita tadi, terhadap kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan ayat-ayat yang kemudian nanti berlaku seperti ini, kita juga bisa mempraktekkan, gitu ya. Ya, dengan jawaban apapun, dengan jawaban yang baik-baik, mungkin kita bisa menjawab juga dengan jawaban yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, memang seperti itu ya Allah, betapa besar karuniamu. Ya, memang seperti itu ya Allah. Nah, gitu ya. Tidak ada zat yang lebih besar dari engkau, tidak ada zat yang lebih sayang kepada kita semua daripada engkau. Kayak gitu. Itu adalah beberapa jawaban-jawaban. Lalu kemudian yang kayak kemarin saya bilang bahwa salah satunya adalah ketika membaca alam nasyarah laka sadrak. Maka ini kan adalah ayat yang Allah sedang berbicara atau mukhatab kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sadroka, yaitu lapangkan dada engkau, engkaunya ini adalah Nabi Muhammad. Bagusnya ketika seperti itu kita membaca Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammadin, ya gitu. Nah, ini adalah jawaban-jawaban ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita menjawab hal tersebut, kita sudah dianggap tadi mentadaburi Al-Quran, menghayati dan juga mengangan-angan makna daripada Al-Quran tersebut. Nah, apa dampaknya ketika kita sudah mentadaburi, sudah menghayati makna-makna Al-Quran, maka kita termasuk dari hamba-hambanya Allah yang mengikuti perintahnya Allah, yang sesuai dengan Allah, yang Allah harapkan. Bukankah Allah banyak sekali memberikan kita anjuran untuk berpikir, untuk menghayati makna-makna Al-Quran tersebut, untuk menghayati tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini, ya. Sehingga itu sudah cocok sekali kita dianggap sebagai orang yang mentadaburi makna-makna dari Al-Quran. Nah, bagaimana nih kalau misal ada yang bertanya, kan saya baru pertama kali belajar, gitu ya. Maka yang paling baik itu adalah nggak masalah belajar sedikit-sedikit. Kita mungkin membaca sehari satu lembar, satu halaman Al-Quran. Kalau nanti mau sambil untuk memahami Al-Quran, kita coba gitu ya. Untuk mengetahui artinya mungkin ya, satu ayat atau dua ayat kita tahu, oh artinya seperti ini. Ya Allah, betapa maha besarnya engkau. Kayak gitu. Nah, ini adalah makna-makna yang kemudian nanti bisa kita ambil dan kita istiqomahin. Nggak harus banyak. Dan sedikit-sedikit yang penting itu ada unsur istiqomahnya. Pasti Allah akan bukakan pengetahuan kita. Pasti Allah nantinya akan
kemudian pahamkan kita dan juga semangatkan kita untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Nah, kalau semisal saja mungkin barangkali kita merasa bahwa kok walaupun seperti itu kok saya nggak paham-paham ya, kayak dan lain sebagainya. Barangkali memang Allah menginginkan pahamnya Al-Quran tersebut secara mendalam ya. Kalau kita udah paham, tapi kita sudah bisa istiqomah kepada hal baik itu udah bagus banget. Nantinya barangkali manfaat tersebut dan juga hasil dari belajarnya kita nanti itu akan kemudian menelurkan dan juga berdampak berimbas kepada saudara-saudara kita atau berimbas kepada keturunan-keturunan kita nanti. Kita nggak akan tahu. Barangkali kita ini yang belajar di sini baik mungkin dari orang tua atau barangkali dari orang tua kita kok kurang gitu ya, semisal barangkali ini kan enggak kemudian menuduh atau bagaimana, tapi barangkali kita merasa bahwa orang tua kita padahal biasa-biasa saja, bukan yang dari kemudian masyayikh, kiai, gus atau bagaimana atau seorang ustadz, enggak, tapi mungkin dari orang biasa. Tapi barangkali kita mempunyai kebaikan tersebut itu lewat hasil daripada keistiqomahan kakek buyut kita dulu. Hasil dari doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tua kita, oleh buyut kita, oleh nenek moyang kita semua. Kita nggak tahu ya. Nah, itu kebaikan tersebut maka tidak akan kemudian sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Maka mari bersama-sama kita tetap istiqomahkan adanya kebaikan, adanya kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sambil memahami makna-maknanya secara sedikit demi sedikit. Disebutkan juga wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Maka ketika sabbihisma rabbikal a'la, sabbihis ya, sabbihis berarti ada perintah sucikanlah gitu ya. Sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu, nama Allah al-a'la. Maka kita jawabannya adalah subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang merupakan zat yang maha luhur gitu. Wa akhraja at-Tirmidzi, lagi-lagi ini juga wal Hakim dan juga Imam Hakim an Jabir radhiyallahu anhu qol kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Nabi pernah kemudian keluar bareng bersama dengan sahabat-sahabatnya. Qara'a alaihim surat Ar-Rahman min awaliha ila akhiriha. Kemudian beliau membaca surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Ar-Rahman Allamal Quran gitu ya. Kemudian setelah selesai, ini ya, yang Ar-Rahman itu yang berkali-kali ayat-ayatnya itu diulang-ulang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu. Kemudian setelah selesai, fasakatu para sahabat ini diam semuanya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, laqad qara'tuha alal jinni. Fakanu ahsana mardudan minkum kuntu kullama ataitu ala qaulihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau para jin ini itu malah menjawab wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Nah, gitu ya. Saya sudah membaca ini, ya sudah membaca surat Ar-Rahman ini di depan jin. Nah, jin ini itu mereka adalah orang yang sebaik-baiknya. Ada dari mereka jin itu yang baik juga ya, jin muslim. Mereka menjawab mardudan ya, ahsana mardudan, menjawab dengan baik daripada kalian para sahabat-sahabatku itu. Karena ketika saya membaca eh, ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, ini kan maknanya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan, ya, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kalian dustakan. Maka jin-jin tersebut malah menjawab wala bisyai'in min ni'amika rabbina nukadzib. Nggak ada dari nikmat
Tuhan engkau dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dustakan. Maka falakal hamdu, kepada engkaulah maha suci dan juga semua pujian ini itu diberikan gitu ya. Ini jin saja itu menjawab seperti ini, masa iya kita mau kalah dengan jin gitu ya. Ini kemudian disindir atau bahasanya adalah dibandingkan oleh Nabi. Jin ada orang atau makhluk yang paling baik dalam menjawab. Ya, maka setelahnya yang kemudian tetap ya sahabat dalam masalah ini lebih baik daripada jin. Cuma itu tadi adalah sebagai tasjid, sebagai hal yang supaya para sahabat itu semangat lagi dalam ketika mentadaburi, menghayati makna-makna Al-Quran gitu. Wa akhraja Ibnu Mardaweh. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mardaweh wa Dailami wa Ibni Abi Dunya fi du'a dalam kitab ad-du'a wa ghairihim bi sanadin dhaifin jiddan min an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ketika Nabi membaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib al ayata sampai sampai selesai ayat kemudian Nabi menjawab faqala Allahumma amarta bidduai wa takafalta bil ijabati labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, amarta biddu'a, engkau sendiri yang memerintahkan kita semua untuk berdoa, untuk memohon kepada engkau. Wa takafalta bil ijabah, dan engkau menjamin terhadap jawaban atau ijabah tersebut. Artinya engkau pasti menjawab, mengabulkan daripada permohonan kita tersebut. Labbaik ya Allah. Labbaik itu kayak kita dipanggil terus kemudian kita jawabnya adalah ya ya Allah. Ada apa ya Allah? Atau bahasanya adalah kayak dipanggil, semisal kita dipanggil Ahmad. Oh iya, ada apa ya? Itu labbaik. Labbaik ya, labbaik Allahumma labbaik. Ya, ada apa ya Allah? La syarika labbaik. Tidak ada zat yang kemudian menjadi sekutu bagi engkau. Innal hamda, sesungguhnya segala macam pujian, wa nikmata dan berbagai macam nikmat, maka laka wal mulk la syarika lak. Itu kepada engkau, wal mulk la syarika lak. Nah, dan juga adanya segala macam penguasaan serta kerajaan ini tidak ada yang menyamai engkau. Asyhadu annaka fardun ahadun somad. Saya bersaksi bahwa engkau, ya Allah, adalah zat yang esa, gitu ya, somadun yang maha untuk kita tertuju kepada engkau. Lam talid walam tulat, engkau tidak kemudian melahirkan atau dilahirkan dari zat yang lain, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu sama sekali bagi engkau. Wa ashhadu anna wa'daka haqqun, bahwa janji engkau itu benar, waliqa'aka haqqun, dan menghadap serta bertemu dengan engkau itu adalah sebuah keniscayaan, ya, kebenaran. Wal jannatu haqqun, surga itu pastinya tahu, naru juga haqqun, wasa'atu atiyatun, dan hari kiamat itu pasti akan datang, larai bafi, tidak ada keraguan sama sekali. Wa annaka taba'atsu man fil kuburi, dan engkau wahai Allah, engkau taba'atsu, menghidupkan kembali orang yang berada di dalam kubur-kubur nanti di yaumil kiamat. Nah, ini ya jawaban daripada doa yang tadi disebutkan. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairuhu an Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a. Saya mendengar Nabi membaca waladdallin. Kemudian Nabi mengucapkan faqala amin. Nah, kan Nabi jawabnya adalah amin. Amin artinya apa? Istajib doa ana, ya. Artinya adalah kabulkanlah doa-doa kita ya Allah. Kenapa? Karena kita tadi dalam surat Al-Fatihah disebutkan iya karena dua iya karena stain. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta dan hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah ihdinas syiratal mustaqim. Apa permintaan kita tadi?
tunjukkanlah kita kepada jalan yang lurus. Mana itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Adalah jalan, adalah jembatan yang kemudian alladzina an'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat di dalam jalan atau kelompok orang-orang tersebut. Dalam ayat lain disebutkan ketika menafsiri siratal ladzina an'amta alaihim, itu di ayat lain minan nabiyina wasiddiqina, ya, wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Maka jalan yang baik, jalan yang paling nikmat itu adalah jalannya siapa? Jalannya para nabi. Kita disuruh untuk mengikuti tindak lakunya atau perangainya, gitu ya, perlakuan dan juga kata-katanya para nabi. Asitikin, orang-orang yang benar-benar sidik, orang-orang yang benar-benar mereka termasuk dari sidikin. Wasyuhada, orang-orang yang kemudian para syahid-syahid, ya, dan lain sebagainya. Wahasuna ulaika rafiqa, gitu ya. Ini kemudian selanjutnya alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah, waladzalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, gitu ya. Ini kan semuanya adalah bentuk daripada doa. Maka bagusnya adalah kita jawab apa? Amin, kayak gitu ya. Di mana amin ini yamuddu biha sautuhu, di mana amin ini adalah yamuddu biha sautahu. Nabi itu memanjangkan, ya, kata-kata amin tersebut itu suaranya yang kemudian aminnya yang kemudian bacaannya dipanjangkan. Jadi bagian yang bagus adalah bukan kemudian amin gitu ya. Amin, tapi amin. Jadi alifnya panjang, terus mimnya juga panjang. Amin. Nah, ini ya. Yang perlu banyak nih ketika kita tahu, misal orang-orang bacanya adalah amin, padahal harusnya amin gitu ya. Itu yang panjang gitu. Nah, wahwa makna ijabatil Quran. Disinilah yang disebut dengan makna ijabatil Quran. Kita menjawab makna-makna yang ada dalam Quran. Kalau kita menjawab daripada makna-makna yang ada dalam Quran tadi, kita dianggap orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, atau orang yang menghayati serta mengangan-angan makna dari Al-Quran tersebut. Gitu. Kemudian wa akhrajahu at-Tabarani bilafdin qala amin. Itu 3 kali. Ada amin, terus kemudian amin, amin. Gitu ya, 3 kali aminnya. Ini dalam satu riwayat, ya. Tadi yang riwayat pertama sekali. Wa akhrajahu al-Baihaqi bilafdin qala rabbi ghfirli amin. Jadi kalau ada orang yang kemudian pernah, ya, pas waktu kecil atau guru yang mengajarkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita jawab Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Nah, itu juga nggak masalah ketika menjawab seperti itu, gitu ya. Ada yang jawab amin, amin, amin. Ada yang jawab seperti itu. Ada yang jawab amin. Itu juga nggak masalah. Maka semua riwayatnya itu ada dan itu semua bagus, gitu ya. Kita dulu pernah diajarkan dengan kata-kata yang seperti ini. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Itu malah bagus lagi. Kenapa? Karena Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku serta nenek moyangku, ya. Walil mu'minina, dan doa kita adalah doa mendoakan untuk semua orang-orang mukmin, ya. Kenapa doa ini bagus, walil mukminin? Karena Nabi itu juga sering ketika kemudian selesai sholat, ketika kemudian setiap Jumat, Nabi selalu mendoakan para umatnya. Nah, doa yang ditunjukkan kepada umat-umatnya Nabi atau orang banyak ini adalah doa bukti kita peduli kepada semua umat Muslim, umat mukmin. Nah, doa yang bagus itu adalah ketika doa kita menyertakan orang-orang lain dalam doa kita juga, gitu ya. Sehingga kita tidak egois dalam berdoa. Ya, maka bagusnya adalah
dengan bahasa-bahasa yang umum seperti kita gitu ya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah doa-doa yang bagus ketika apa? Ketika doanya kita umumkan untuk umat muslim, untuk umat mukmin seperti itu. Lalu kemudian qala An-Nawawi, Nawawi kemudian mengatakan wa minal adabi dan termasuk daripada adab-adab saat membaca Al-Qur'an, saat menghayati Al-Qur'an, idza qara'a nahwa wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Nah, maka bagaimana cara kita adab dan juga sopan santun ketika membaca ayat tersebut atau ketika orang lain itu membaca ayat tersebut sehingga kita mendengarkan ayat tadi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, bahwa bagusnya yukhida biha sautahu. Maka cara membacanya kita ya itu dengan kemudian melirihkan daripada suara kita. Ini yang kemudian dilakukan salah satunya adalah Imam An-Nakhai dan juga imam-imam qiraah yang lain gitu ya. Karena An-Nakhai yaf'al. Lalu kemudian betapa bahwa intonasi lalu doa dan juga ijabah-ijabah kita tadi itu sangat kita perlukan sekali ya. Sehingga setiap kemudian ayat-ayatnya tadi itu mampu untuk kita resapi, mampu untuk kita hayati. Ya, semisal kalau kita nanti yang beliau ya Abu ya di sini sebutkan ini hanya beberapa hadis saja. Kalau kita mau mencari hadisnya, ada banyak sekali. Ya, salah satu ya, dalam masalah nanti mencari hadis tersebut itu ada di dalam kitab At-Tibyan, ya, di Hamalatil Quran. Kemudian nanti di dalam hadis-hadis, kalau nanti mau menemukannya, bisa dicek aja nanti di Musnadnya Imam Ahmad, gitu ya. Musnadnya Imam Ahmad itu ada sekitar 44 ribuan hadis, bahkan di situ disebutkan. Dan salah satu yang kemudian sangat memperhatikan Al-Quran itu adalah siapa? Adalah Imam Ahmad, Mustad Ahmad itu. Karena kalau dari kita lihat sejarahnya, Imam Ahmad lah yang mati-matian dalam membela Al-Quran. Yang setelah sebelumnya Imam Syafi'i ini, itu beliau mempunyai hilah gitu ya, mempunyai cara untuk lolos dari ancaman serta siksaan dari raja saat itu. Tetapi kemudian Imam Ahmad tetap beliau gencar, tetap beliau kuat dalam membela Al-Quran ini supaya kemudian saat itu Al-Quran ini tetap dikatakan bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan yang kemudian makhluk atau hadis. Ya, saat itu ya maklum ya, raja-rajanya termasuk dari golongan Mu'tazilah, dari golongan-golongan Islam yang kemudian keras dan lain sebagainya, yang ketika ada yang kemudian berseberangan dengan pemikirannya atau berseberangan dengan pemerintah saat itu, langsung kemudian ditawan atau kemudian dipenjara dan lain sebagainya. Nah, salah satu adabnya lagi ketika membaca waqalatil yahudu Uzairu ibnu. Kenapa kok di situ disebutkan? Karena ini adalah kata-katanya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi di sini itu mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya atau putra Tuhan gitu ya. Ini kan kata-kata orang Yahudi yang mensekutukan Allah, sehingga kita perlu untuk menurunkan suara gitu ya. Perlu untuk jangan kemudian malah diakhirkan dikeraskan, justru malah itu seakan-akan kita bersemangat untuk menyekutukan Allah atau nanti bisa ya menimbulkan hal tersebut, maka dikecilkan suaranya, maka bahwa hal tersebut itu tidak benar dan sebagainya dengan cara ditahfidz, suaranya dikecilkan, direndahkan gitu ya. Wa yustahabbu dan juga disunahkan al-buka'u inda qiraatil Qur'an. Nah, ini penting sekali juga nih. Ya, salah satu adab lagi dan kesunahan ketika kita membaca Al-Qur'an adalah apa? Adalah kita nangis ketika membaca Al-Quran. Buat tabaki, kalau nggak bisa nangis, tabaki, pura-pura nangis. Atau dinangis-nangiskan gitu ya.
liman la yaktiru alaihi, bagi orang yang nggak mampu untuk menangis. Wal husni wal khusyu'i, dan juga sedih serta benar-benar khusyuk ketika membaca Al-Quran. Qala ta'ala, dalam ayatnya sendiri Allah sudah kemudian menyebutkan, berfirman, "Dunia bekun." Ya, dan ketika orang-orang itu benar-benar rendah atau benar-benar sedih, benar-benar benar mereka ini benar-benar sedih dan juga kayak kalau dalam bahasa Jawa saya tahu sih, kalau dalam bahasa Indonesia adalah merendahkan diri, merendahkan hati, bersedih gitu ya. Lil adqani ya bakun, bersedih. Wa fi sahihaini, ketika membaca Al-Qur'an. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim juga disebutkan hadis qiraat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan fa idza ayyanahu maka tadrafani. Faida ainahu tadrifani. Maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, Nabi ini kemudian kedua bola matanya itu meleleh, kedua bola matanya itu meneteskan air mata dan bersedih gitu. Nah, ini adalah salah satu adab kalau kita baca Quran, kita dibacakan ayat tersebut itu sedih, atau kemudian kita mendapatkan ayat tersebut, entah itu ayatnya ya salah satunya adalah ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Tuhan atau apa, kita itu bersedih. Bersedih kenapa? Bersedih betapa besarnya kekuasaan Allah, badan kita itu kecil gitu ya. Bahwa betapa dan kemudian azab Allah itu begitu pedih, kita sedih. Betapa rahmat Allah itu begitu besar dan mungkin kita banyak dosanya, kita banyak salahnya. Bisa saja kita nggak mendapatkan daripada hidayah tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita harus bersedih, ya. Salah satunya dalam mentadaburi dan juga menghayati mana-mana Al-Quran. Kalau nggak bisa bersedih, ya paling tidak tadi dipaksakan untuk bersedih. At-tabaki, ya. Diusahakan untuk benar-benar nangis atau dinangis-nangiskan lah, bahasanya kayak gitu ya. Wa fi Syu'abi, dalam kitab Asy-Syu'abi punya Imam Al-Baihaqi, an Sa'ad bin Malik marfu'an, hadisnya adalah hadis marfu', inna hadzal Qur'ana nazala bi husnin wa ka'abatin. Karena Al-Quran ini itu turun dalam keadaan sangat prihatin sekali atau dulu sedih sekali, di mana Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali dan juga para sahabatnya ya sangat sekali ditentang, dicerca atau disiksa dan lain sebagainya. Wakaabatin, dan juga penuh dengan adanya kesusahan. Maka faida qara'tumuhu fabeku. Ketika kalian semua membaca Al-Quran tersebut, kalian menangislah. Ya, katakanlah kita benar-benar membayangkan seakan-akan kita hidup pada zamannya Nabi dan Al-Quran ini turun. Betapa kita nggak mampu untuk mempraktekannya, atau betapa Nabi Muhammad ini pas waktu kejadian ini itu diusir oleh kaumnya, atau nggak bisa kemudian bebas untuk berbicara. Harusnya kita sedih ketika membaca hal tersebut, membaca keadaan tadi. Nah, fa'in lam tabku, kalau kalian semua tidak bisa menangis, tidak bisa bersedih, fatabaku, maka pura-puralah bersedih atau usahalah untuk disedih-sedihkan. Itu. Wafihi min mursal ibni Abdul Malik, dan di sini juga ada hadis mursalnya dari Abdul Malik bin Umair. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah kemudian bersabda, ini qari'un alaikum suratan. Saya adalah yang membaca bagi kalian satu surat. Paman bakah falahul jannata. Falahul jannatu. Maka barang siapa yang bersedih, dia akan mendapatkan surga. Nah, kalau nggak bisa bersedih bagaimana? Fa in lam tabeku, kalau nggak bisa bersedih, fatabaku. Maka hendaklah kalian berusaha untuk nangis-nangiskan. Ya, ketika kemudian kita membaca Al-Quran, kita sedang sholat,
memahami dan juga mendengarkan bacaan dari imam, nggak bisa untuk menangis, nggak bisa untuk bersedih, ya kita disedih-sedihkan aja. Ya, pokoknya dinangis-nangiskan, pokoknya disedih-sedihkan. Barangkali sedihnya bukan karena memahami atau paham terhadap ayat Al-Quran tadi atau mengetahui keadaan ayat Al-Quran itu saat turun, tapi karena kita nggak mampu untuk memahami, nggak paham daripada ayat Al-Quran. Betapa bodohnya saya, betapa nggak mampunya saya untuk memahami Al-Quran, padahal Al-Quran ini adalah sumber yang diberikan kepada saya. Kan harusnya kita nangis ya, harusnya kita sedih gitu. Kenapa kok sedih? Karena nggak bisa paham. Orang yang nggak paham-paham barangkali kan harusnya sedih ya. Nah ini. Nah, bahasanya adalah di sini itu kan hadis Nabi. Apalagi tadi ayatnya adalah wa yukhiruna gitu ya. Ya bekun ya. Wa yakhiruna, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian benar-benar tunduk ya, benar-benar tunduk. Yakhiruna itu benar-benar tunduk, bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menangis. Ini kan sudah ada permintaan dari Allah untuk kita ketika membaca Al-Qur'an atau kita ketika sholat itu disuruh untuk nangis. Itu loh pemerintahan dari Allah. Nah, dalam Al-Qur'an juga kita disuruh untuk permintaan Allah itu agar kita menghayati, mentadaburi Al-Qur'an. Ibaratnya adalah kita saat ketika misal ya katakanlah ya ada orang tua atau seseorang yang kemudian kita mau atau kita kasihi atau misal katakanlah orang yang kita sayang ya, misal orang yang sudah menikah misal gitu ya. Mungkin barangkali orang yang sudah menikah terus kemudian dia punya istri, terus istrinya itu ingin sesuatu. Coba analoginya adalah kalau kalian atau kalau ada orang suami nggak bisa memenuhi keinginan istri, kira-kira sedih nggak suaminya itu? Ya pasti sedih. Orang tua nggak bisa memenuhi keinginan anaknya, itu juga pasti sedih. Anak nggak bisa memberikan keinginan orang tua, itu juga pasti sedih. Apalagi dalam masalah ini kita membaca Al-Quran, Allah meminta untuk menghayati makna Al-Quran, minta untuk bersedih ketika mendengarkan makna Al-Quran. Ini Allah yang minta. Kalau kemudian kita tidak, ya kalau semisal barangkali ya bahasanya adalah, masa kalian ya nggak bisa memenuhi keinginan istri atau nggak bisa memenuhi keinginan seseorang yang dikasihi atau seorang yang dicintai saja sedih. Tapi kenapa ketika kalian nggak bisa memenuhi perintah daripada Allah disuruh untuk menghayati makna Al-Quran, tapi kenapa kalian nggak sedih? Malah biasa-biasa saja, malah senang-senang aja. Harusnya kita lebih sedih kalau kita nggak bisa memahami makna Quran. Harusnya kita sedih. Kenapa ya kok saya itu susah banget untuk memahami Al-Quran, gitu ya. Analoginya adalah seperti itu. Harusnya kita lebih sedih lagi. Wabi Mustad Abi Ya'la, dan dalam kitab musnadnya ya Abi Ya'la disebutkan hadis Iqra'u al-Qur'ana bil husni fa innahu nazala bil husni. Kita disuruh untuk Al-Quran itu dengan sedih karena Al-Quran itu turun, ya memang kejadiannya banyak sekali yang nanti menyebutkan dan juga bertepatan dengan kesedihan. Wa anit Tabarani, dari Imam Tabarani, ahsanan nasi qira'atan man idza qara al-Qur'ana yatahazzanu bihi. Paling bagusnya seseorang dalam membaca Al-Quran itu ketika dia membaca Quran, dia benar-benar berusaha untuk bersedih ketika membacanya. Terus kemudian Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab itu, Muhadzab punya Imam Syairoziyah, terus disyarahi oleh Imam Nawawi Majmu', ya. Wa tariquhu, caranya bagaimana? Fi tahsilil bukai ayyata amala ma yaqra'u minat tahdidi wal wa'idi asyadidi wal mawasiki wal ubudi. Caranya adalah agar kita bisa sedih, kita bisa nangis, kita ta'ammul,
Kita harus benar-benar mengangan-angan, menghayati apa yang kita baca tersebut itu ada unsur tahdidnya. Allah ini sedang mengerasi kalian loh. Allah ini sedang kemudian memarahi kita loh. Wal wa'id, Allah ini sedang mengancam kita loh. Ya, ancamannya adalah ancaman yang begitu keras, yang begitu pedih. Wal mawathiq dan juga menjanjikan kita serta itu tadi mengancam berbagai macam hal kepada kita. Ancamannya bukan kemen-kemen lagi. Coba kalian misal sedang diancam bosnya, sedang kemudian ditakut-takutin oleh bos dan juga atasan kalian atau atasan kita. Kira-kira sedih nggak? Ya, harusnya sedih. Summa yufakir, kemudian caranya lagi adalah dia memikirkan fitak sirihi fiha, dan dia nggak mampu untuk menjalankan adanya perintah tadi, nggak mampu, teroboh. Wa in lam yahdurhu, kalau masih belum bisa menghadirkan ancaman itu seakan-akan ada, atau janji dan juga takut penakut-penakutan tersebut itu ada, ya. Hazina wa buka inda dalika huznun wa bukaun falia bagi ala fakti dalik. Nah, kalau nggak bisa menghadirkan seakan kesedihan dan nangisnya tadi itu ada, paling tidak kalian nangislah karena kalian tidak menemukan adanya kesedihan tersebut yang harusnya sedihnya itu tadi ada, ya. Jadi enggak, nangisnya itu karena kalian nggak mampu untuk memahaminya, karena kita nggak mampu untuk menemukan kenapa saya nggak sedih, ya, ya Allah, kayaknya batu banget ini hati saya atau gimana. Nah, itu caranya agar tetap bersedih gitu ya. Kayak bahkan di sini kata Imam Nawawi fa innahu minal masaib, karena nggak menemukan kesedihan tersebut itu termasuk musibah bagi kita gitu ya. Kok bisa ya kita nggak bisa sedih ketika membaca Al-Quran, nggak bisa ya memahami mana Al-Quran ya. Itu harusnya sebuah kesedihan bagi kita. Padahal ini adalah kitab yang wajib bagi seorang muslim. Kitab yang harusnya kita. Oke, mungkin untuk eh, pertemuan kali ini itu saja cukup. Insya Allah kita sedikit-sedikit ya. Insya Allah nanti akan kita tambah sekali lagi pertemuannya untuk dalam 1 minggu. Eh, jadi kita tambahkan pertemuan walaupun untuk panjangnya para pertemuan itu nggak terlalu panjang. Jadi ya nggak sampai 2 jam, nggak sampai 1 jam setengah. Jadi kita lebih banyakin pertemuan lagi, insya Allah. Insya Allah lebih baik, baik seperti itu ya. Jadi biar bisa efektif, bisa lebih didengarkan, bisa lebih. Mungkin itu saja. Silahkan apabila ada pertanyaan. Atau kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka al-zakirun wa fala dzikrika ya, syukran katsir. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya.